Ya, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Harbian, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak. Ya, Ya, selamat pagi bagaimana Pak dok. Pak duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah dok. Sudah ya. Oke. Jadi Pak, sebelumnya ada keluhan kenapa Bapak datang? Ini dok, ada tidak enak kalau nafas kayak sesak gitu. Oh, ada sesak nafasnya ya. Ya. Ya, Jadi Pak, sebelumnya saya akan mencatat identitas terlebih dahulu pada Bapak dan juga sambil mencatat. Apakah tidak apa-apa Pak? ya tidak apa-apa dok. Oke. Jadi sebelumnya dengan Bapak siapa? Rizky dok, Ya, Bapak Rizky. Usianya berapa Bapak? 21 tahun 21 tahun ya Bapak. Alamatnya di mana Pak kalau boleh tahu? di Jalan Lejen Suprapto, Balikpapan dok. Jalan Lejen Suprapto. Iya, Balikpapan. Pekerjaan Bapak Rizky kalau boleh tahu apa sekarang? Mahasiswa dok masih. Oh, mahasiswa ya. Jadi saya panggil Mas aja ini ya. Iya, Ya, Mas Rizky, ya, pendidikan terakhirnya berarti SMA Mas ya. ya, ya. Kalau boleh tahu Mas, agamanya apa Mas? Islam dok. Islam ya. Ya, Oke, tadi ada keluhan sesak napas Mas ya. Sesak ya. napasnya sejak kapan Mas kalau boleh tahu? Eh, udah sering sih dok. Tapi baru beberapa akhir ini saya sampai ke IGD rasanya. Sudah Hmm, sering tapi kayak yang biasa aja masih bisa saya tangani, tapi waktu seminggu terakhir ini kayak sesak banget, jadi minggu lalu ke IGD terus hari malam sesak lagi gitu. kalau boleh tahu karena kenapa sesak napasnya timbul? Apakah ada aktivitas atau uh, itu malam-malam sih dok, nggak tahu juga kenapa. malam ya sesaknya? Iya malam, Oh, hujan lagi hujan itu minggu lalu kan hujan deras dok. oh di luar selain waktu malam nggak pernah sesak timbul? Kalau aktivitas enggak sih dok. Sebelumnya sudah pernah dibawa ke IGD itu berarti ya? Sudah diberikan Ya obat? udah pernah ini. Sudah Udah diberikan obat? obat isap itu dok, Oh, obat hisap ya? lupa tapi iya. Eh sudah pernah sering dipakai nah, obatnya? Kalau boleh tahu? Udah sih dok. Tapi saya pakainya kalau anu aja sih dok, kalau sesak baru saya pakai. Pas sesak. Berapa jenis obat Mm-mm. yang diberikan? Satu jenis saja atau Satu sih kayaknya. satu ya? Ya satu sih dok, ingat saya. Oke. Selain sesak napasnya ada lagi keluhan lain mas mungkin? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada dok. Iya. Sebelumnya keluarga ada punya riwayat penyakit sesak napas juga? Nah, ya ibu saya juga ada dok. Oh, Ibu, ibu ada ya? Hmm. ya ibu ada. Oke, jadi gini mas, berdasarkan tadi hasil anamnesis saya, penyakit mas ini lebih mengarah ke asma mungkin ya. Dari Ya, riwayat keluarga juga ada sesak nafas kemungkinan, dan juga karena tadi sebab ada dingin, faktor dingin itu bisa cetus sesak nafasnya. Jadi kita saling sharing aja mas, saya juga saling sharing ke mas tentang ya, penyakit mas ini. Jadi penyakitnya ini dinamakan penyakit asma atau sesak nafas ketika timbul faktor-faktor pencetusnya tadi. Salah satunya adalah dingin. Nah, untuk penyakit ya, asma ini sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan karena adanya respon hiperreaktivitas pada saluran nafas mas seperti itu. Nah, penyakit ini biasanya itu penyakit turunan. Biasanya ada keluarga yang mengidap alergi, entah alergi terhadap makanan ataupun alergi lainnya atau alergi debu seperti itu. Jadi kalau sedikit mengetahui untuk penyakit ini itu kenapa bisa terjadi sesak karena ada penyempitan pada lumen atau rongga di saluran nafas, makanya terasa sesak seperti itu, Mas. Nah, kalau oh, kenapa sesaknya timbul ketika misalnya tadi dingin. Dingin tuh bisa menyebabkan salah satu faktor pencetus terjadinya penyempitan di saluran nafas seperti itu. Terus untuk penyakit ini sebenarnya itu enggak menular, tidak ada penularan dari penyakit ini. Jadi kalau Mas takut ada tertular dari orang tua atau Mas takut menulari orang itu tidak ada untuk penyakit ini. mm-mm. Oh, ada yang ditanyakan sampai saat ini Mas mungkin? Eh, ini dok, biar saya bisa hilang tanpa sesak napas lagi, bisa nggak dok? Oh, pencegahannya ya. Eh, Jadi pokoknya pingin sembuh gitu aja dok.
Oh, pengen Mau sembuh. ibarat kata biar saya tahan banting dok. Mau dingin kek, mau badai kek, Hmm, nggak boleh sesak lagi gitu dok. ya, Capek dok, sesak dok. ya benar. Jadi Mas Rizky, kalau untuk asma Mas ini sendiri sebenarnya itu jenis penyakitnya tidak bisa sembuh total. Artinya bisa dikontrol aja. Jadi maksudnya dikontrol di sini itu tujuannya adalah mencegah terjadinya sesak nafas. Salah satunya Mas bisa menghindari faktor-faktor pencetus tadi. Semisal mungkin karena dingin, kalau bisa jangan sampai terkena suhu yang terlalu ekstrim seperti terlalu dingin ataupun dan lain-lain yang bisa mencetuskan. Misalnya Mas nanti mungkin belum ada pernah kena debu sesak nafas ya, atau sudah pernah kalau nyium debu? Debu, kayaknya pernah sih dok waktu kecil. Pernah ya. Ya, jadi kalau misalnya semacam debu misalnya di jalanan itu diusahakan dihilangin, dicegah dengan cara mungkin pakai masker atau alat pelindung diri yang bisa mencegah jangan sampai terhirup debu seperti itu. Untuk penyakitnya tadi saya bilang itu nggak bisa sembuh total, tapi bisa diobati dan bisa dicegah atau dikontrol, bisa pakai obat-obatan seandainya kambuh. Nah, obat-obatannya sudah diberikan kemarin kan di IGD, ada salah satunya obat hisap. Kalau kami sebut obat healer, obat Ya inhaler dok. inhaler seperti itu. Nah, sebenarnya ada dua obat yang diberikan nanti, bisa salah satunya obat kontrolernya sama obat yang pada saat terjadi serangannya. Nah itu kalau controller itu diminum setiap harinya, bisa diminum setiap harinya. Kalau misalnya Oh. untuk yang pada saat kambuh itu dipakai pada saat sesaknya saja seperti itu. Nanti mungkin saya akan resepkan untuk kedua obat ini. Untuk saat ini ada lagi Mas yang mungkin ditanyakan? Oh, berarti saya dapat obat baru dok ya? Kalau mungkin obatnya kurang lebih sama aja yang satu itu, tapi mungkin nanti saya akan tambahkan obat-obatannya. Atau mungkin kalau saya tuliskan nanti obat satunya buat controller sama satunya buat yang ketika terjadi serangan seperti itu. Hmm. Kira-kira tapi kan tadi nggak bisa sembuh ya dok, tapi bisa dikontrol. Berarti dihindari aja gitu dok. Iya benar, itu dihindari aja faktor pencetusnya. Kalau untuk bisa sembuh total nggak bisa Mas. Ini soalnya mohon maaf, ini soalnya penyakit yang kronis istilahnya, menahun. Kalau disembuhkan tidak bisa, tapi dikontrol bisa. Seperti itu. Oh ya dok gitu dok. Nggak apa-apa. Ya, untuk saat ini mungkin Ya, ada lagi Mas yang ditanyakan? udah itu aja dok. Ya, oke. Jadi saya sambil cross check ulang ya. Tadi namanya Mas Ya, Rizky, umurnya 21 tahun. Alamatnya di Jalan Legend Suprapto Balikpapan ya Mas ya. Pekerjaannya masih ya. mahasiswa. Tadi Mm-mm. agamanya Islam. Jadi ini keluhannya ada sesak nafas, asma ya Mas ya. Jadi saya berikan Ya. obat controller sama obat ketika serangannya timbul. Itu ada dua, saya kasihkan obat. Nanti Mas bisa tebus aja di apotik untuk penebusan obatnya. Oke, sudah saya cross check ulang Mas. Ada lagi mungkin yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ya. Udah dok. Cukup ya. Ya. Terima kasih Mas Ya. Rizky atas kerjasamanya. Semoga tidak terjadi kambuhan lagi pada sesak nafas Mas atau asma Mas seperti itu. Oke, sampai Ya. saat ini sudah. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Selamat pagi. Terima kasih kembali Mas Rizky. Ada mati.